Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wal ashab. Wa nas'alu salamata minal adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kajian kitab Manzumah Ubaidi Rabbi, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-14. Kita akan membahas satu bab secara utuh, yaitu babul mubtada wal khabar. Nah, baik, kita baca terlebih dahulu matan dari bab ini, mulai dari bait ke-55 sampai bait ke-61. Al-mubtada ismun min awamila salim lafziyatin wa huwa biraf'in qad wusim wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara kal qawlu yustakbahu wa huwa muftara wal khabarul juz'u alladhi qad usnida ilaihi wa irtifa'ahu zam abada wa mufradan ya'ti wa ghayra mufradi fa awwalun nahu sa'idun muhtadi wa thanikul arba'atun majruru nahul uqubatu liman yajuru والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. Nah, kita bahas bait per bait, apa makna dari bait ini dan juga penjelasannya. Bait yang pertama berbunyi al-mubtada ismun min awamil salim lafdhiyatin wa huwa biraf'in qad wusim. Kita susun terlebih dahulu bait ini menjadi susunan, kembalikan kepada susunan asalnya, yaitu al-mubtada'u, ya, ini al-mubtada'u harusnya, hamzahnya ini hamzah qat'i. Adapun yang disebutkan oleh penazam atau penulis dari nazam ini, dia menggunakan alif al-mubtadasmun, ya, untuk tujuan apa? Wazan atau irama. Al-mubtada'u ismun salima min awamila lafdhiyatin wa huwa qad usima biraf'in. Yang mana artinya adalah mubtada adalah isim, al-mubtada'u ismun salima yang selamat min awamila lafdhiyatin. Awamila dia ghair munsharif, ya. Dia termasuk sighah muntathal jumu', berwazan termasuk wazan mafa'il, maka dia tidak boleh bertanwin dan majrurnya dengan fathah min awamila lafdhiyatin. Lafdhiyatin ini adalah sifatnya. Dia majrur, kenapa? Karena dia na'at dari awamil, yakni selamat dari amil-amil lafzi. Wa huwa qad wusima bi raf'in. Dan dia ini bisa diketahui, wusima itu artinya ulima, bisa diketahui bi raf'in dengan tanda rafa atau ditandai dengan rafa. Nah, mubtada inilah merupakan satu-satunya isim marfu yang dia marfu tanpa adanya amil lafzi. Karena mubtada ini dia selalu terletak di awal kalimat. Sehingga bagaimana mungkin ia marfu dengan suatu amil lafzi padahal dia bernama mubtada. Yang mana mubtada artinya didahulukan. Jadi tidak ada kata lain yang mendahului dia. Ya, dia disebut mubtada, selalu di depan. Maka ulama mengatakan bahwa yang merofakkan mubtada ini tidak nampak, tidak terlihat. Ya, yang diberi nama dengan amil maknawi. Lawan dari amil lafzi adalah amil maknawi. Lafzi itu nampak, terlihat, maknawi itu tidak kelihatan. Karena memang setiap yang mu'rab, ya, setiap isim yang mu'rab itu harus disebabkan oleh amil. Ya, demikian menurut mereka, menurut ulama. Sehingga meskipun tidak ada nampak amil yang mengubah atau menyebabkan mubtada ini menjadi marfu, mereka tetap kekeh atau tetap teguh pendirian dengan kaidah bahwasanya tidak ada suatu isim yang mu'rab, ya, melainkan di sana pasti ada amil. Ya, maka amilnya adalah amil apa? Amil maknawi. Kemudian bait yang berikutnya
Wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara kal qawlu yustakbahu wa huwa muftara. Ya, susunannya ini eh, sudah enak dibaca ya. Zahiran ya'ti mudmara. Artinya wa ya'ti zahiran wa ya'ti mudmaran. Bisa berupa isim zahir atau bisa juga berupa domir. Dan ini kalau kita perhatikan bait ini, ya, rasa-rasanya kita pernah membaca atau mendapati bait yang serupa, yaitu pada bab apa? Bab bab kita sebelumnya, yaitu babul fa'il. Pada bab fa'il ada lafaz yang sama, yaitu wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara. Karena memang antara mubtada dan fa'il ini memiliki kesamaan, yakni keduanya sama-sama musnad ilaih. Maka dari itu bentuknya juga sama. Bisa isim zahir atau bisa juga dhamir. Kemudian beliau memberikan contoh, dua contoh, kal qaulu yustakbahu wa huwa muftara. Seperti al-qaul, ucapan, ya, ucapanmu, ucapan dia, yustakbah, yakni dianggap buruk, dianggap tidak pantas, wa huwa muftara, yaitu kebohongan, ya, yaitu suatu kebohongan. Di sini penulis memberikan dua contoh atau dua kalimat, yang mana dari dua kalimat ini beliau memberikan dua contoh mubtada, dua jenis mubtada, dan juga dua jenis khabar. Kalimat yang pertama adalah al-qaulu yustakbahu. Al-qaulu ini mubtadanya berupa isim zahir. Kemudian yustakbahunya adalah khabarnya, ya, berupa apa? Jumlah atau kalimat. Sedangkan pada kalimat yang kedua yaitu wahwa muftara. Huwa di sini adalah mubtada, dia berupa domir, dan muftara ini adalah khabarnya berupa isim mufrad. Dan nanti pada bait berikutnya kita akan melihat penulis memberikan contoh khobar menjadi dalam bentuk yang lebih rinci. Ya, beliau berikan sebutkan apa saja jenis-jenis khobar. Ya, bait berikutnya wal khabarul juz'ul ladzi qad usnida ilaihi. Yaitu khabar adalah bagian yang disandarkan kepadanya. Maksudnya disandarkan kepada mubtada. Maka khabar ini disebut dengan musnad. Yaitu informasi yang dinisbahkan, kita sandarkan kepada subjeknya. Maka di sini khabar ini memiliki fungsi yang sama dengan fi'il di dalam jumlah fi'liyah. Dia adalah informasi atau berita. Nah, itu yang disebut dengan khabar. Dan dia adalah sebetulnya inti atau bagian yang diinginkan oleh si pembicara agar tersampaikan kepada lawan bicaranya. Sebenarnya sebetulnya pembicara mutakallim, ya, yang ingin disampaikan dari ucapannya tersebut bukan mubtada'nya, melainkan khabar. Karena informasi inilah yang penting, yang belum diketahui oleh lawan bicara, mukhatab. Adapun mubtada, dia sudah diketahui, sama-sama diketahui. Maka dari itu mubtada selalu ma'rifah. Adapun khobar, dia nakirah, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah informasi baru yang hendak disampaikan oleh pembicara. Pada bait berikutnya, wartifa'ahul zam, ya, wartifa'ahul zam abada wa mufradan yati wa ghairu mufradi. Di mana susunan asalnya adalah walzam irtifa'ahu abadan wa ya'ti mufradan wa ghaira mufradin. Artinya adalah di mana khabar ini harus dirofakkan selamanya. Harus dirofakkan selamanya. Dan ia bisa muncul dalam bentuk mufrad atau selain mufrad. Nah, kita sudah lihat tadi di bait yang pertama bagaimana contoh khabar yang mufrad dan juga khabar yang ghairu mufrad. Kan tetapi di sini penulis akan memperincinya lebih dalam pembagian dari ghairu mufrad yang dimaksud. Karena sebelumnya di bait pertama yang ghairu mufrad itu jumlahnya apa? Bentuknya jumlah fi'liyah. Adapun nanti di sini diperinci lagi, tidak mesti jumlah fi'liyah. Ada 4 jenis khabar ghairu mufrad.
Beliau mengatakan fa'awwalun nahwu sa'idun muhtadi. Yang pertama, maksud yang pertama ini adalah yang mufrad. Khabar yang mufrad. Contohnya sa'idun muhtadi. Sa'id di sini adalah mubtada, muhtadi adalah khabarnya. Berupa apa? Isim mufrad, ya, yang mana artinya Sa'id adalah orang yang diberi hidayah, muhtadi orang yang diberi hidayah. Muhtadi di sini adalah dia isim mufrad, marfu', ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena dia isim mankus, tidak nampak harokatnya ketika dalam kondisi rafa'. Maka dia marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah wa huwa khabar. Dia adalah khabarnya. Ini jenis yang pertama yaitu khobar mufrad. Adapun jenis yang kedua yaitu khobar ghair mufrad. Kul arba'atun. Wathani kul arba'atun majruru. Nahul uqubatu liman yajuru. Bahwasanya jenis yang kedua yaitu khobar yang ghair mufrad. Kul arba'atun. Katakanlah bahwa dia ada empat. Ada empat jenis. Jadi yang kedua ini terbagi lagi menjadi empat jenis. Yang pertama majrur, ya, dimaksud dengan majrur di sini jar dan majrur. Ya, huruf jar dengan isim majrur. Nahwu contohnya al-uqubatu liman yajuru. Al-uqubatu ini adalah mubtada. Itu hukuman. Al-uqubah ini adalah hukuman itu. Liman yajuru, liman, lam di sini huruf jar. Ya. Setelah huruf jar pasti dia isim majrur. Ya, mannya di sini fi mahalli jar karena dia mabni. Dia mabni, man dia isim mabni dan dia adalah termasuk isim mausul. Isim mausul yang mabni. Yajuru silah mausulnya. Maka liman, bagaimana cara mengi'rabnya? Liman ini jarun, ya, huruf jar dan isim majrur, jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabar. Dia berada pada posisi rafa' sebagai apa? Khabar. Ya, dan perlu diketahui bahwa semua khabar berupa ghairu mufrad yang empat ini dan baru disebutkan satu, semuanya fi mahalli jar. Semuanya fi mahalli jar. Sedangkan khabar yang mufrad, contohnya tadi Sa'idun muhtadi, itu dia apa? Kalau yang empat itu, ya, yang empat ini ghairu mufrad maka fi mahalli rafa. Adapun yang mufrad, ya, khabar mufrad maka dia marfu. Dia marfu kecuali dia isimnya apa? Isim mabni. Kecuali dia isimnya isim mabni. Kemudian jenis yang kedua khabar ghair mufrad adalah wazzarfu nahwul khairu 'inda ahlina. Yaitu zaraf. Yang kedua adalah zaraf. Contohnya apa? Al khairu ini adalah mubtadanya, kebaikan itu 'inda ahlina bersama keluarga kami, maka khabarnya mana? Ya, khabarnya adalah inda. Khabarnya indah. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh ulama Kufah dan termasuk Ibnu Ajurum, ya, pemilik dari atau asal dari nazam ini, itu kitab Jurumiyah. Dia juga afiliasinya atau dia lebih condong kepada mazhab Kufah. Maka dari itu dikatakan bahwa jar dan majrur, begitu juga zorof bisa menjadi apa? Bisa menjadi khabar. Nah, dan ini berbeda dengan ulama Basrah, yakni jar majrur atau zorof, ya. Kalau kita dapati ada jar majrur atau zorof terletak setelah mubtada, maka khobarnya itu mahluf. Khobarnya apa? Mahluf. Dan ini menurut ulama Basrah. Sehingga khobar yang mahluf tersebut adalah mustaqirrun. Takdirnya apa? Mustaqirrun. Contoh di sini al khairu inda ahlina. Al khairu mubtada. Inda ahlina di sini adalah dia maf'ul fi. Dia zaraf. Dia punya kedudukan sebagai maf'ul fi. Mana khabarnya? Menurut ulama Basrah khabarnya mahluf, wajib, wujuban, wajib. Di mana takdirnya adalah mustaqirrun atau kainun
atau maujudun atau yang semisalnya. Namun di sini penulis tidak menyebutkan demikian, menandakan atau mengisyaratkan bahwasanya inda di sini adalah khabarnya. Tidak ada yang mahdzuf, tidak ada yang dihilangkan. Dia adalah khabarnya. Dan ini lebih mudah. Pendapat ini lebih mudah sesuai dengan zahir. Karena memang segala sesuatu dihukumi yang pertama kali adalah dihukumi sesuai dengan zahirnya. Demikian yang juga disampaikan oleh ulama salaf seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, jika zaraf pada kalimat tersebut adalah inda, mengapa ia mansub? Bukankah harusnya tadi disampaikan bahwa khabar itu ya ilzam irtifa'ahu abadan. Diharuskan dia marfu selamanya. Maka ulama Kufah menjawab bahwasanya inda di sini dia mansubun alal khilaf. Mansub alal khilaf, yaitu mansub karena ada perbedaan. Apa yang dimaksud dengan khilaf atau perbedaan di sini? Yakni berbeda maknanya. Ketika kita mengatakan ana talibun, ana mubtada, kemudian talibun khabarnya. Atau zaidun talibun. Zaidun mubtada, kemudian talibunnya adalah khabarnya. Keduanya sama-sama marfu karena memang semakna. Bahwasanya talib di sana, siswa di sana adalah Zaid, dan Zaid di sana adalah siswa. Keduanya semakna, maka i'rabnya pun sama. Demikian juga misalnya ada kalimat Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun mubtada, Rasulu dia adalah khabarnya. Mengapa i'rabnya sama-sama marfu? Karena semakna. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, Rasulullah adalah Muhammad. Nah, berbeda dengan kalimat al-khairu inda ahlina. Al-khairu kebaikan bersama inda atau bersama di sisi atau ya dekat dengan keluarga kami. Maka al-khairu di sana dengan inda tidak semakna. Kebaikan bukanlah bersama atau di sisi. Nah, perbedaan makna inilah yang menyebabkan i'rabnya juga berbeda. I'rabnya berbeda. Maka inda ini adalah khabar dari al-khairu, ya. Sedangkan ahlina di sini adalah mudhaf ilaih. Dia bukan khabar ya, dia mudhaf ilaih. Bagaimana cara mengi'rab inda di sini? Inda dia zarfun mansubun alal khilaf fi mahali raf'in khabarun. Sekali lagi inda di sini adalah zarfun mansubun alal khilaf karena dia berbeda maknanya dengan al khair fi mahali raf'in khabarun. Ya, demikian cara mengi'rab inda menurut ulama Kufah. Kemudian yang berikutnya nomor 3, khabar ghair mufrad adalah jumlah fi'liyah wal fi'lu ma' fa'ilihi ka qaulina Zaidun ata. Bahwasanya jenis yang ketiga adalah fi'il bersama fa'ilnya seperti ucapan kita Zaid telah datang. Khabarnya adalah ata. Dia khabar dari Zaidun. Ata ini berupa fi'il madhi dan fa'ilnya apa? Fa'ilnya dhamir mustatir. Yang mana takdirnya adalah huwa yang mengacu kepada Zaid. Ya, maka ata ini adalah jumlah fi'liyah fi mahali raf'in fi mahali raf'in khabar. Fi mahali raf'in khabar. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu wal mubtada ma'al khabar ka qaulihim Zaidun abuhu dzu batar. Yang keempat adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah ini termasuk ke dalam khabar ghair mufrad, yaitu terdiri dari mubtada dan khabar sebagaimana ucapan mereka ka qaulihim Zaidun abuhu dzu batar. Zaid bapaknya memiliki aktivitas. Batar artinya ya, batar itu artinya aktivitas, kegiatan. Khabarnya mana? Khabarnya adalah abuhu dzu batar. Ini kalimat ini adalah khabarnya. Jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabar, di mana dia terdiri dari mubtada yaitu abuhu, kemudian dzu di sini adalah khabarnya, dan batarin adalah mudhaf ilaih.
Nah, kita lihat, mari kita simpulkan jenis-jenis khobar yang telah kita pelajari, di mana anwa'ul khabar itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang mufrad, ya, ada yang mufrad. Misalnya ana talibun. Talibun di sini khabar marfu, jelas. Kalau dia mufrad, isim mufrad, selama dia ini mu'rab, ya, isim yang mu'rab, maka nampak i'rabnya yaitu marfu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa irtifa'ahul zam abada, rofa'nya khabar itu ilzam, tetapkan, harus ditetapkan abadan, selamanya. Ada juga jenis yang kedua yaitu khabar ghairu mufrad, dan dia terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama al-jar wal majrur, seperti apa? Ana fil bait. Fil baiti dia khabarnya fi mahalli rafa. Kemudian yang kedua bisa berupa zaraf. Zaraf seperti contohnya ana amamal bait. Nah, amama, apakah khabarnya amamal bait atau amama saja atau hilang, mahdzuf? Maka menurut penulis di sini yang menjadi khabarnya adalah zarafnya saja, yaitu amama. Al-bait tidak termasuk dan juga dia tidak mahdzuf, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Basrah. Amama kenapa dia mansub? Alal khilaf. Karena amama berbeda dengan ana. Ana bukan amama, amama bukan ana. Maka amama di sini mansubun alal khilaf fi mahalli raf'in khabar. Yang ketiga adalah jumlah fi'liyah, berupa fi'il dan fa'ilnya. Contohnya ana adhabu. Adhabu dia adalah fi mahalli raf'in khabar. Terdiri dari fi'il mudhari dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdiruhu ana. Kemudian yang keempat adalah khabar ghairu mufrad, ada berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar lagi. Jadi khabarnya memiliki mubtada dan khabar, ya, atau berupa mubtada dan khabar. Contohnya at-talibu baituhu ba'idun. At-talibu baituhu ba'idun. Siswa itu rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Rumahnya jauh ini baituhu ba'idun, dia fi mahalli raf'in khabar at-talib, ya, khabar at-talib. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita baca untuk sebagai penutup, kita baca ulang bait yang telah kita bahas. Al-mubtada ismun min awamila salim lafziyatin wa huwa biraf'in qad usim wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara kal qawlu yustakbahu wa huwa muftara wal khabarul juz'ul ladzi qad usnida ilaihi wartifa'ahu zam abada wa mufradan ya'ti wa ghairu mufradi fa awwalun nahu sa'idin yahtadi fa awwalun nahu sa'idun muhtadi وثاني كل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.